journey is not an escape, but the beginning of something darker. I don't look for trouble, but trouble always knows where I stand. In this world, calm is just a mask. Behind every door, something is always waiting. Pernah kepikiran nggak gimana caranya cuma dari 4 baris kalimat aja, sebuah dunia yang penuh ketegangan itu bisa tercipta? Nah, kali ini kita akan coba membedah sebuah teks singkat untuk ngerti gimana sih cara kerja suspense yang dibangun dengan begitu ahlinya. Coba deh dengerin baik-baik. Kalimat-kalimat ini tuh rasanya berat banget ya, seolah-olah menyimpan sebuah rahasia besar. Anggap aja ini teka-teki yang bakal kita pecahkan bareng-bareng. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, untuk bisa paham, kita mulai aja dari 2 pertanyaan paling dasar. Oke, yang pertama, emangnya siapa sih orang ini? Kita nggak tahu nama atau wajahnya, tapi dari kata-katanya aja kita udah bisa ngerasain ada beban berat yang lagi dia pikul. Terus pertanyaan kedua, di dunia macam apa orang ini hidup? Karena jelas banget, ini bukan dunia yang normal. Nah, 2 pertanyaan inilah yang bakal jadi pemandu kita waktu membedah setiap lapisan ketegangannya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, yang benar-benar langsung menantang ekspektasi kita soal apa itu sebuah perjalanan. Baris pertama ini, langsung menghantam kita. Biasanya kan perjalanan itu soal harapan atau kabur dari sesuatu yang buruk. Tapi di sini, perjalanannya itu sendiri justru awal dari mimpi buruk. Jadi nggak ada tuh yang namanya pelarian. Yang ada cuma pintu masuk ke kegelapan yang lebih pekat lagi. Nah, ini dia yang menarik. Coba lihat kontrasnya. Kelihatan banget kan bedanya? Perjalanan klasik itu menjanjikan awal yang baru, sementara perjalanan yang ini malah menjanjikan sebuah akhir. Dengan memutarbalikkan ekspektasi ini, penulisnya tuh seakan-akan menciptakan rasa fatalisme. Udah nggak ada harapan buat selamat, yang ada cuma takdir yang nggak bisa dihindari. Oke, perjalanannya udah kebayang ya. Sekarang gimana dengan orangnya? Ayo kita lihat lebih dekat, siapa sih yang menjalaninya? Siapa sebenarnya karakter ini? Nah, kalimat ini nih kuncinya buat memahami si karakter. Dia itu bukan tipe petualang yang sengaja cari-cari bahaya. Justru sebaliknya, dia ini orang yang pengennya hidup tenang, tapi kayaknya takdir punya rencana lain. Masalah itu seolah-olah punya kompas sendiri yang selalu nunjuk ke arah dia. Kalau di dunia penulisan, karakter kayak gini tuh punya istilahnya sendiri, protagonis yang enggan. Ini penting banget karena artinya perjuangan dia itu bukan soal pilihan, tapi soal ketidakberdayaan. Dia nggak bisa lari karena ya itu tadi, masalah bakal selalu nemuin dia. Ini makin memperkuat perasaan terperangkap yang udah kita rasain dari baris pertama. Oke, jadi kita udah kenal karakternya, udah tahu juga perjalanannya. Sekarang ayo kita balik lagi ke dunianya, sebuah dunia yang ternyata penuh sama tipu daya. Dan ini dia aturannya. Satu aturan paling dasar yang jadi fondasi realitas di sini. Ketenangan yang kita lihat itu ternyata cuma ilusi. Ini pernyataan yang benar-benar bikin gak nyaman kan? Jadi ya, kalau dilihat dari luar, dunia ini mungkin kelihatan normal-normal aja. Mungkin ada langit biru, orang-orang senyum, kehidupan berjalan seperti biasa. Semuanya tampak tenang. Tapi semua itu bohong. Di bawah permukaan yang tenang itu, ada bahaya yang terus-menerus mengintai. Poin pentingnya gini, di dunia ini, bahaya itu justru kondisi normalnya, dan rasa aman itu cuma anomali yang menipu. Nah, coba kita gabungin semua elemen ini. Perjalanan menuju kegelapan, protagonis yang kaya magnet masalah, dan dunia yang isinya tipuan. Kita bakal sampai ke satu kesimpulan yang, benar-benar bikin merinding. Baris terakhir ini adalah puncaknya. Ini bukan lagi soal kemungkinan, tapi udah jadi sebuah kepastian. Setiap pintu, itu artinya nggak ada lagi tempat aman. Dan selalu menunggu, artinya ancaman itu ya ada terus, nggak pernah istirahat. Ini adalah hasil logis dari semua aturan yang udah kita pelajari barusan. Jadi, inilah dia anatomi kengeriannya yang dibangun selapis demi selapis. Dunia yang menipu, perjalanan menuju bahaya, protagonis yang ditakdirkan, dan ancaman yang nggak bisa dielakkan. Setiap elemen ini saling mengunci, menciptakan sebuah rasa teror yang total.
Sekarang, setelah kita bongkar semuanya, coba kita baca lagi teksnya secara utuh. Setiap kata jadi terasa lebih dalam, lebih berat, dan jujur aja lebih menakutkan. Kita nggak cuma baca kata-kata lagi kan? Kita sekarang bisa merasakan sebuah dunia yang tanpa harapan, sebuah jebakan sempurna yang dibangun cuma dalam 4 baris. Nah ini yang bikin kita jadi kepikiran kan? Analisis ini memang tentang fiksi, tapi pertanyaannya terasa sangat nyata. Kalau dalam cerita ini ketenangan hanyalah topeng, gimana dengan dunia kita sendiri? Apa ya yang sebenarnya nunggu di balik pintu-pintu yang kita buka setiap hari? Coba deh kita renungin sama-sama. Every door, something is always waiting.